Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Ajeng Yuniarti, NIM 190404064. Saya akan menjelaskan pendekatan pembelajaran dalam IPS SD. Pendekatan dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Pendekatan memiliki sifat yang lugas dan terencana. Artinya, kegiatan pembelajaran dalam memilih pendekatan sesuai dengan kebutuhan materi ajar yang dituangkan dalam perencanaan pembelajaran. Pendidikan Indonesia saat ini menerapkan kurikulum baru, yaitu dikenal dengan istilah kurikulum 2013 atau K13. Di mana kurikulum ini adanya penggabungan beberapa mata pelajaran yang menjadikan satu tema. Pendekatan pembelajaran pada kurikulum 2013 merupakan pendekatan pembelajaran integratif. Pendekatan pembelajaran integratif ini merupakan pembelajaran yang memadukan berbagai disiplin ilmu, yang mampu untuk membentuk kemampuan siswa, meningkatkan keterampilan, dan sekaligus membangun sikap siswa. Model penerapan pendekatan terpadu dalam pembelajaran IPS dapat dikategorikan menjadi 4. Yang pertama yaitu berdasarkan topik. Dalam pembelajaran IPS, keterpaduan ditinjau dari berbagai disiplin ilmu yang tercakup dalam IPS, yaitu geografi, ekonomi, sosiologi, dan sejarah. Misalnya pada materi kegiatan ekonomi penduduk. Yang kedua yaitu berdasarkan potensi utama. Keterpaduan IPS dapat dikembangkan melalui topik yang didasarkan pada potensi utama yang ada di wilayah setempat. Misal, potensi Bali sebagai daerah tujuan wisata. Yang dikembangkan yaitu tentang kebudayaan Bali dikaji dan ditinjau dari faktor alam, historis, kronologis, dan kausalitas, serta perilaku masyarakat terhadap aturan. Yang ketiga yaitu berdasarkan permasalahannya. Model pembelajaran terpadu pada IPS yang berdasarkan permasalahannya ini ditinjau dari beberapa faktor sosial yang mempengaruhinya. Di antaranya adalah segi geografi, segi ekonomi, segi sosiologi, dan segi historis. Misalnya pada tenaga kerja Indonesia. Yang terakhir yaitu berdasarkan lintas disiplin ilmu. Model ini merupakan model inti yang digunakan di sekolah dasar. Dalam model ini, pembelajaran IPS dipadukan dengan mata pelajaran lain, sehingga siswa tidak dapat membedakan mata pelajaran IPS dan mana pelajaran yang lain. Dengan menyesuaikan SK, KD, indikator pada setiap mata pelajaran. Selanjutnya yaitu pelaksanaan pembelajaran integratif yang dipadukan dengan pendekatan belajar ilmiah. Yang pertama yaitu invitasi atau apersepsi. Pada tahap ini, guru melakukan brainstorming dan menghasilkan kemungkinan topik untuk penyelidikan. Topik dapat bersifat umum atau khusus, tetapi harus mampu menimbulkan minat siswa. Yang kedua yaitu eksplorasi. Pada tahap ini, guru membimbing siswa untuk mengidentifikasi topik penyelidikan dengan pengumpulan data dan informasi selengkap-lengkapnya tentang materi, yang dapat dilakukan dengan bertanya, mengamati, membaca, mengidentifikasi, serta menganalisis dari sumber-sumber langsung dan sumber tidak langsung. Yang ketiga yaitu mengusulkan penjelasan atau solusi. Pada tahap ini, seluruh informasi, temuan, sintesis yang telah dikembangkan dalam proses penyelidikan dibahas dengan teman secara berpasangan ataupun dalam kelompok kecil. Saling mengkomunikasikan hasil temuan, menguji hipotesis, kemudian melaporkan atau menyajikannya di depan kelas untuk menggambarkan temuan setelah pembahasan. Yang keempat yaitu mengambil tindakan. Berdasarkan temuan yang dilaporkan siswa, menindaklanjuti dengan menyusun simpulan serta penerapan dari temuan-temuannya untuk mengungkapkan pengetahuan dan penguasaan siswa terhadap materi dapat dilakukan melalui evaluasi. Sekian penjelasan materi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.